sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai 2. Masih beberapa dari keluarga kami yang masih dalam perjalanan, Bapak, Engkau yang sertai mereka sampai di sini dengan selamat, Bapak. Lancarkan acara kami ini, Tuhan, dengan nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih, Bapak, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku MD nomor 754 ayat 1. Puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamu-lah orang membayar nazar. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkaulah yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, seperti pada permulaan, selalu kembali dan kekal hingga kekal.
Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 730 ayat 1 dan ayat 4. Sebelum kita sudah bersama, ada yang ingin dilakukan secara khusus dari kita, bagaimana? Ya, mari kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang kita masing-masing keluarga dan keluarga. Kami mengucap syukur atas kehadiran Anda yang memberikan kepada kami kesempatan dari Tuhan. Kami berkumpul menuju dari Tuhan. Bapak, kami berdoa keluarga segala kami Tuhan. Itu yang kita akan berdoa. Kami yang pertama kami Tuhan yang baik, Tuhan yang semua kami juga menjadi setiap berkat dan penghormatan Tuhan yang kami rasakan sepanjang tahun 2024. Kami berbangsa dan kembali tahun 2024. Doakan dari kita. Begitu banyak Tuhan, Tuhan sebelum kami dapat kami melihat bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami setiap kehidupan kami, setiap musuh kita. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada mengucap syukur. Kami berdoa kepada Tuhan untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada kami. Mengenai kita, agar Tuhan tunjukkan kepada kami, beri kami hikmah, beri kami kebenaran, beri kami ilmu yang cukup, agar kami melangkah di tahun 2025. Tuhan yang baik, kami juga akan berharap membawa setiap kehidupan, untuk kami, keluarga kami, kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, terus memberikan kesehatan kepada setiap orang tua kami, dimanapun mereka keluarga yang kita berikan kepada kesehatan kepada menginginkan kami Tuhan kami berdoa kepada Tuhan sekolah beberapa tahun ini akan memasuki SMP kuliah maupun SMA dan juga yang akan menghadapi ujian setengah semester maupun ujian kami serahkan berikan mereka yang Tuhan yang akal diri berikan mereka yang berhati mampukan mereka berat setiap kehidupan kemudian berikan mereka yang suka berhikmat dan kehidupan berguna bagi masyarakat bagi mereka mampukan kami juga Tuhan sebagai orang tua berikan kami yang mudah berikan kami dekat dan membiayai pendidikan mereka dan menuntun mereka mendidik mereka menjadi anak Tuhan yang baik kami dan mengharapkan setiap kami juga kita
Itu yang terjadi dalam hidup kami ketika kami jatuh dalam Tuhan di dalam kesakitan. Tuhan memberikan kami kesempatan. Tuhan menghidupkan kami, memberikan Tuhan. Ketika kami jatuh secara serius di tangan Tuhan yang melakukan itu yang dilebihkan kami kepada kami. Mampu dan di atas semuanya Tuhan kami berdoa agar kami senantiasa beriman kepada menantikan semua penantian yang Tuhan berikan, janji pengharapan hidup kami yang lebih baik karena Tuhan menjadikan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik bagi mereka dalam ajaran dan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang baik kami juga membawakan setiap kepemiluan permasalahan yang dimiliki para pemimpin mulai dari yang rendah sampai tertinggi, tetapi mereka telah menghadapi juga pimpinan dan presiden atau presiden yang sendiri perangkat maka itu setiap permasalahan mereka baik juga yang harus berpikir dengan kerja jauhkan dari setiap niatan yang menjadi kepentingan praktis dan menunjukkan mereka Tuhan jalan yang benar yang memberikan sinar harapan bagi negeri ini menjadi bangsa yang terang bukan kegelapan. Tetapi dia berdoa setiap pelayan dan umat Tuhan ialah kami Tuhan ada mampu memberikan firman Tuhan membuat kami berjalan membuat kami teguh sehingga apapun permasalahan untuk dunia dan kami Tuhan punya harapan yang benar. Tuhan melindungi dan memberi kekuatan di atas semua permohonan dan doa ini Tuhan kami mengaku dan setiap perkataan, perbuatan, pikiran, tindakan kami melukai kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan apa kami Tuhan harus berpihak dan Tuhan memberikan keselamatan dan menghidupkan kami memberi kami berkat sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan Bapa semua daripada harapan kami sama kedua tangan pengasihan yang Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan yang hidup. Amin. Kita bernyanyi Kusiapkan Hati Tuhan.
mohon kepadamu, dialah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami mendengar suara Tuhan. Dan mampukan kami Bapa untuk dapat memahami, mengerti, lebih dapat kami lakukanmu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menang saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sesuai di acara itu diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Demikian firman Tuhan. Kalau sering kita dengar firman Tuhan ini biasanya disampaikan di acara-acara penghiburan biasanya, telah mengakhiri pertandingan. Tetapi sebenarnya itu disampaikan untuk keluarga, kepada sanak saudara yang hadir, supaya mengingatkan bahwa sampai akhir hidup kita seharusnya kita bisa memelihara, mengakhiri pertandingan yang baik. Bagaimana bisa mencapai garis akhir dan bagaimana sampai akhir hidup kita bisa memelihara iman. Hidup ini seperti sebuah perlombaan. Jadi digambarkan sebuah perlombaan, tapi bukan berlomba untuk lebih cepat, bukan siapa lebih cepat, tetapi siapa yang setia sampai akhir. Jadi dalam perlombaan ini kita bukan hambatan itu bukan orang lain, tetapi adalah diri sendiri dan ego kita sendiri. Jadi perlombaan bukan kehidupan ini seperti perlombaan, tapi bukan siapa yang lebih cepat, tetapi bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Kemudian sehingga lawan kita itu bukan orang-orang di sekitar kita, tetapi lawan kita itu adalah diri kita dan ego kita sendiri. Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini memberikan tauladan bagaimana menyelesaikan perlombaan kehidupan dengan bijaksana. Untuk bisa menyelesaikan perlombaan di dalam kehidupan ini, otomatis kita harus memiliki tujuan kehidupan. Jadi kalau tujuan kehidupan, tujuan anak-anak pada saat anak-anak studi, belajar di sekolah itu bisa dilihat misalnya yang kuliah, dia punya tujuan, target. Saya punya target 4 tahun, seperti itu saya. Kemudian atau saya punya target 5 tahun. Pada waktu selesai kuliah, dia juga punya target, saya harus bisa mendapatkan pekerjaan. Kemudian beranjak lagi, harusnya dia juga punya target kapan saya akan berkeluarga. Yang sudah berkeluarga pun masing-masing dia punya ada rencana, tujuan. Itu yang dibuat supaya apa? Supaya di dalam kehidupan itu ada fokus bahwa kehidupan ini bukan jalan biarlah berjalan ini aja, tidak ada target, sehingga pada waktu dia bekerja, dia kuliah, ya udah jalan aja begitu. Ataupun pada waktu dia membina hubungan dengan lawan jenis, ya berjalan aja, tidak tentukan targetnya mau apa gitu ya. Sedangkan kehidupan orang Kristen itu tidak seperti itu sebenarnya. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang di dalam perencanaan, dan perencanaan itu dibawakan di dalam doa. Itu tujuan kehidupan yang biasanya kita jalani. Tadi yang sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, berumah tangga. Tetapi apa sih tujuan kehidupan
hidup orang percaya itu tujuannya apa? Tadi kan itu tujuan kehidupan kita lah. Kalau seandainya kita jadi seorang pelajar, mahasiswa, pekerja, atau yang sudah berumah tangga, ada tujuan-tujuan. Tapi tujuan hidup orang percaya itu apa? Di dalam Matius 5 ayat 16 dibilang demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah sebenarnya tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Bapa yang di sorga. Di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap apapun yang kita jalani, tujuannya memuliakan Bapa yang di sorga. Gitu ya. Tadi ya caranya apa? Caranya hendaklah terang itu bercahaya supaya orang lain bisa melihat. Kalau orang lain bisa melihat, bukan menjadi kebanggaan kita, bukan menjadi kesombongan, biarlah itu jadi kemuliaan, jadi memuliakan Bapa di sorga. Jadi itu tujuan hidupnya. Sehingga kalau kita udah tahu tujuan hidup kita, gitu ya. Jadi yang pertama dulu kita harus untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik, kita harus tahu tujuan hidup kita. Tujuan orang percaya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Itu satu dulu. Jadi kita harus tahu tujuan hidup kita, tujuan anak-anak yang sebagai orang percaya di dalam kehidupannya dia memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya yaitu bagaimana dia bisa berprestasi dengan jalan yang benar. Terangnya kelihatan sama teman-teman, bukan dengan cara-cara yang tidak benar, gitu ya. Jadi bukan cara dia mendapatkan nilai bagus dengan menyontek, tidak. Tetapi dia mendapatkan nilai bagus karena dia rajin dan tekun belajar. Begitu juga dengan pekerja, dia bisa meniti karir bukan karena harus melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi dia meniti karir karena apa yang dilakukan sinarnya itu kelihatan sama orang, gitu. Jadi tujuannya orang percaya adalah tadi itu, untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh kegiatan kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan bisa dimuliakan. Jadi jangan hanya mengalir, jadi tidak, udahlah jalin aja, nggak ada target gitu ya. Tapi target kita kan udah jelas, tujuan kita udah jelas, mau memuliakan nama Tuhan. Jadi oleh karena itu, apa yang menjadi tujuan kita tadi, itulah yang tadi harus apa yang kehidupan yang sudah direncanakan itu harus kita doakan. Jadi apa tujuan kita memuliakan nama Tuhan, itulah yang harus kita doakan terus, supaya kita boleh setiap hari, setiap saat boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi itu satu dulu. Pertama kita harus menentukan tujuan hidup dengan jelas. Tujuan hidup orang percaya adalah tadi itu, memuliakan nama Tuhan. Kemudian kalau kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, gitu ya, kita bisa nantinya tidak fokus pada target, yaitu memuliakan nama Tuhan, sehingga suatu saat bisa kita kehilangan iman kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi itu fokus kita dulu supaya target kita jelas dan suatu saat kita tidak kehilangan kepercayaan iman kita kepada Yesus. Kemudian setelah tadi kan beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik. Satu, tadi menentukan target. Kedua, setelah kita menentukan target, kita melakukan dengan tekun dan disiplin. Itu di dalam mencapai sesuatu pasti banyak tantangan-rintangan. Kita banyak menemukan tantangan-rintangan, bahkan kadang-kadang untuk mencapai sesuatu kita harus jatuh dulu, gitu ya. Di sini diingatkan bahwa untuk memuliakan Tuhan dari apa yang kita lakukan juga tidak mudah. Di situ butuh ketekunan dan disiplin. Tekun
tekunnya itu ya apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang baik ya lakukanlah terus. Disiplin seperti kita banyak rintangan, tantangan, pada waktu kita jatuh ya kita tidak harus langsung jatuh terus terpuruk, tetapi bangkitlah, kembalilah kepada hal-hal yang benar. Jadi melakukan, mencapai tujuan yang pertama tadi, kita harus dengan tekun dan disiplin. Jadi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi tertujunya hanya kepada Yesus. Karena apa? Karena pada saat kita mengalami rintangan, tantangan, godaan, kita tidak mudah jatuh. Kalaupun kita jatuh, kita tidak mudah menyerah. Kita boleh fokus kembali kepada tujuan akhir kita. Yang ketiga, menjaga iman di tengah tantangan. Jadi Rasul Paulus menyebutkan, berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi bagaimana berjuang terus di dalam pertandingan iman yang benar. Jadi tetap iman diharapkan itu tetap kita beriman yang benar, berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Itu di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Jadi kalaupun ada banyak godaan, ada banyak tantangan, kita tidak mudah terpengaruh, gitu ya. Kita tidak mudah terpengaruh karena kita mau melakukannya benar, bahwa biarlah apa yang kita imani itu bisa kita lakukan. Inilah dia yang ketiga. Jadi salah satunya bisa kita lihat di Alkitab, itu yang jelas sekali adalah Ayub. Di dalam setiap rintangan, di dalam setiap beban yang dihadapi, sampai dia ditinggalkan kerabat dan istrinya pun, gitu ya, dia tetap menyatakan bahwa iman dia tetap percaya bahwa Tuhan yang benar hidup dia, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh di dalam Alkitab bahwa menjaga iman di tengah tantangan. Ini memang sulit kita lakukan di tengah-tengah tantangan kehidupan anak-anak, gitu ya, di tengah kehidupan anak-anak yang mungkin sebagian besar di lingkungannya itu tidak sama dengan iman percaya kita, gitu ya. Mungkin banyak goda-godaan, tawaran-tawaran kepada anak-anak kita yang lebih menyenangkan. Kepada kita pun orang tua seperti itu. Banyak tawaran-tawaran yang lebih menyenangkan yang mungkin bisa kita pilih. Mungkin ya bisa kita ikuti, gitu ya. Kalau kita ikuti, ya mungkin kita akan lebih baik, gitu ya, menurut pandangan orang, gitu ya, menurut pandangan manusia di dunia ini, gitu ya. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan iman kita, di sini dibilang jangan. Jadi biarlah iman kita tetap menjaga iman di dalam tantangan di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, bagaimana setelah ada tujuan, kemudian melakukan dengan tekun dan disiplin, kemudian menjaga iman di tengah-tengah tantangan. Dibilang juga di sini adalah melayani dengan kasih hingga akhir. Jadi dibilang di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi mencapai garis akhir, menyelesaikan dalam perlombaan itu bukan hanya tentang kita mencapai perlombaan itu, mencapai garis akhir itu, tetapi tentang bagaimana kita juga bisa menjadi berkat, gitu ya. Percuma kalau kita
kita bilang kita mau memuliakan Tuhan, itu kan tujuan akhirnya, tapi tidak menjadi berkat, itu bohong. Di sini kalau kita bisa memuliakan Tuhan dalam kegiatan kita, gitu ya. Di sini juga kita dituntut bahwa bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi melayani dengan kasih hingga akhir. Jadi ada 4 melalui nats kita ini, Rasul Paulus memberi tauladan kepada kita supaya kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik dan bisa mencapai garis akhir dan bisa memelihara iman. Ada 4 yang tadi sudah dibahas, yang sudah saya sampaikan, bahwa pertama kita harus menentukan tujuan hidup kita sebagai orang percaya, bahwa dalam memuliakan nama Tuhan. Kedua, kita harus tekun dan disiplin untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus yang ketiga menjaga iman di tengah tantangan. Kemudian di dalam mencapai tujuan itu kita juga harus tetap juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hidup adalah perjalanan panjang yang memerlukan fokus, ketekunan, dan iman. Seperti Rasul Paulus, marilah kita menyelesaikan perlombaan hidup yang diwajibkan bagi kita dengan baik, menjaga iman dan menjadi berkat hingga akhir. Jadi di tahun 2025 ini yang kita telah jalani 66 tahun, biarlah kita bisa fokus bahwa sampai nanti akhir tahun 2025 gitu ya, kalau Tuhan beri panjang umur kita sampai 20 bulan, kita boleh bisa memelihara apa yang tadi, kita boleh mencapai garis finish. Jadi tujuannya itu kan dibagi beberapa waktu sampai jangka panjang gitu ya, yang mana akhirnya kalau di ayat 8-nya itu tadi di 2 Timotius 4 ayat 7, lanjutannya ayat 8, inilah yang kita harapkan apabila nantinya kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, di mana Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini tujuan akhir. Kalau seandainya Tuhan kalau seandainya kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, gitu. Tetapi selama kita masih ada di dunia, berarti tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Karena kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa lagi memuliakan nama Tuhan, sudah selesai. Gitu. Tujuan akhirnya pada waktu kita tidak ada di dunia ini lagi, ada mahkota kehidupan yang bisa kita terima yang dijanjikan Tuhan. Tetapi pada waktu kita di dunia ini, tujuannya adalah kita memang memuliakan, bisa memuliakan nama Tuhan dari kehidupan kita, sehingga ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa apakah yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan, tidak. Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak, apa yang anak-anak lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau tidak, gitu ya. Tidak perlu menyenangkan orang tua atau tidak. Pertama dulu memuliakan nama Tuhan atau tidak, karena menyenangkan orang tua atau tidak itu kelihatan gitu ya, orang tua, tapi bisa juga tidak kelihatan karena tidak ada orang tua gitu ya. Tapi memuliakan nama Tuhan itu Tuhan selalu tahu, gitu ya. Jadi begitu juga dengan orang tua, ya kita di dalam introspeksi diri kita, apakah di dalam setiap kegiatan, di dalam pekerjaan kita itu memuliakan nama Tuhan. Apakah sinar kita itu bisa terlihat sama orang, gitu ya, dan sehingga orang tahu bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa membawa kita melanjutkan tahun 2025 menjalaninya, supaya supaya kita di 2025 ini kita punya tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah memuliakan nama Tuhan. Kita boleh tunjukkan di dalam setiap kegiatan aktivitas dalam pekerjaan kita. Demikian firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan ajar kami untuk hidup bijak, mengajar kami untuk hidup tekun, menjaga iman, dan mampukan kami menjadi berkat hingga akhir hidup kami. Tuhan, kami mohon juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah tantangan dalam kehidupan kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kami mengarungi kehidupan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kami dapat mencapai garis akhir dengan setia, di mana kami boleh memelihara iman dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sebagai manusia yang lemah, yang sering jatuh di dalam kesalahan dan dosa, kami mohon Tuhan yang mengampuni kami dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami untuk kami dapat bangkit kembali, untuk kami dapat menjauhi segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, dan kami boleh kembali hidup benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan dilakukan persembahan untuk satu kantong. Kita memuji Tuhan dari buku Injil nomor 792. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, di mana Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah syukur ulang tahun Punguan Sirai Cinere dan sekitarnya, dan kami mengucap syukur untuk setiap pujian boleh kami nyanyikan, boleh itu menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami, biarlah itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kami menjalani tahun 2025 ini. Dan kami ucap syukur Bapa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan pakai melalui pengurus di bunga ini
untuk dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk acara ini, dan kami mohon juga biarlah Tuhan menyertai kami di minggu hari yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan benar dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Biarlah kami ini Bapak, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penasihat dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini di mana kita dari sumur jagung kita bentuk bunga ini tapi begitu cerah. Tapi pertama yang kedua saya juga memberitahukan ada keluarga kita pendiri daripada Indonesia dan dulunya dulu adalah Bang Albert Fred S.A. Marguru Parihoran. Hari ini dikebumikan disemayamkan di Karolus. Tanah 68 saya pertama ke rumah dia, kalau di kulit rumah dia. Jadi sempat ini DPRD DKI. Jadi si Albert ini adalah satu pendiri di luar daripada ada orang tua kita Jalan Lombok di Menteng. Dia punya tajam, punya punya di sana. Jadi tahun-tahun 50 itu tak ada. Itu siapa yang istilahnya bisa kumpulkannya? Bisa dihitung paksa 10-20 orang aja sehingga kata di bilanya dan ditaruh. Yang baru menyusun ada bila abang di situ sekarang abang dulu ya. Ada bilanya kita di situ. Jadi inilah pendiri-pendiri dan ini kakak Aina Buddha ini sudah umur kalau tidak salah 85 atau 87 guru tari orang
Inilah Sri donatur daripada Sirai dulu di samping perjalanan Lombok itu di Identik tahun 68. Kalau saya ingat dulu kami masih sedikit dulu, masih anak muda, cuma 3 orang. Nah 3 orang, tapi ya namanya anak muda ya kita selalu terima orang tua lah. Kita mencari selalu orang tua. Itulah zaman kami dulu dan sampai sekarang ada puluhan Sirai se-Indonesia, se-Pertiwi tahun 1951. Itulah pertama puluhan Sirai di Jakarta dan dia salah satu pendiri nih. Dan memang itu sampai sekarang itu solid. Ada kalau nggak salah termasuk Lampung Sungai Buru itu di dalam organisasi itu. Ada 24 ya, 24 Sirai dan gurunya. Seluruh Sirai di situ. Sirai apapun pokoknya Sirai seluruh dari situ. Itu ada arisannya. Yang dari rumah ini itu di salah satu di bulan tahun 1951 itu SD katanya. Itulah pertama-tama bulan Sirai. Itu solid sampai sekarang. Itu lucu kalau arisan tidak. Tapi di hotel makanan bayar masing-masing sekali sebulan. Kadang-kadang keluar negeri pergi. Nah, iya sering. Kami ke Tiongkok begitu. Tapi bayar sendiri. Ada 24 orang ini. Jadi saya ceritakan ini untuk mengingatkan kepada kita. Inilah indahnya Sirai dulu, zaman kami dulu, terutama penanggung almarhum ini. Itulah donatur kami kalian. Dia punya ekspedisi di Tanjung Priok. Supirnya dia itu Letnan 1 Angkatan Laut. Tapi pakai dinas. Tapi dia salah satu direktur ekspedisi di Tanjung Priok namanya Albert Sirait SH. Jadi kalau dia itu udahnya Letnan 1, bisalah kita bayangkan pangkatnya dia apa, tapi sipil. Pangkatnya dia apa? Itulah akalnya Sirait ini. Jadi saya juga itu satu-satu saya pesankan ke situ. Terus sebenarnya sama ada Fugaran, ada Bandung, itu semua sponsor semua. Nah, yang saya tekankan di sini, kalau ada keluarga, ini sebenarnya kita itu seluruh Sirai di sini bubur, nggak ada pilih dulu kalau saya lihat. Ini selalu kita ceritakan kepada orang, kami punya Sirai loh di Cinere, ceritain aja. Ah, siapa? Kasih tahu, bilang aja saya di situ penasihatnya. Oh, dia opung, itu pada umumnya manggil. Makanya tadi saya kaget. Ini satu baru. Kebetulan kami orang PU. Dia orang pensiunan PU, dia orang PU pada Sirait ini. Jadi kutanya, di mana tinggal di sini? Nah, bapak saya di Kupang. Nggak ada Sirait di Kupang, DPRD. Bukan katanya. Oh, jadi cerita-cerita. Tanya dari mana? Ternyata masih kita. Oh, ya itulah puji Tuhan. Ginilah yang saya ceritakan ini. Ini kita pertahankan semua yang ada di sini. Saya pesankan, kalau ada yang nanya, Sirait mana kau? Bilang aja saya Sirait. Kalau bilang begini, kamu menceritakan apa? Tanya saya gitu. Saya selalu gitu. Itu jadi Sirait dan anggota on. Aku jadi sama Nolina. Ay namalukod doho, na bertanya doho, manang napatorakon. Kejadian. Nah, jadi saya mohon untuk kita di sini untuk sebesar jari sesalur bina kita ini, bina kalian ini sampai ini tersohor di mana-mana. Sebenarnya jatuh itu sih sebetulnya kasih bilang ala anjing sini aja aku kasih dia dan pelitulun doh hita, serta disini hita nak toh. Distribusinya kita na Madison akhirnya na dua ni anak petau iso mahina asa sebenarnya tamu yang na to asa di mana anak petau na to kan kita na mana dua banyak kan nah kita na matung na dua kan. Jadi kita di sini komplit Sirait SD 1 Sirait 1951 inilah kita turunkan. Jadi kita jangan apa kau ya jangan yang saya mohon jangan. Bilang, kalau kau tanya Sirait, kamu menerangkan apa mau mendengar gitu aja. Itu dia gitu.
Jadi itulah saya mohon. Kayak tadi saya nanya ini, alangkah baiknya pasu-pasu hamil Tuhan. Iya, kita mau pasu-pasu dan buat kita ini. Sebuah hadameo. Ini pintar banget buat teks ini. Sebuah hadameo. Marilah kita sekarang yang ada di sini sebuah hadameo untuk keluarga Sirait besar se-Indonesia. Karena ini sudah tercapai. Jadi budak kita ternyata di Sinaga maju tu anak kotornya orang kita mengenai dua di sana. Itu lihat tada tu lah orang bijangan. Sahut kuasa maju ke puluhan tahun. Udah dipayu kita menghani kena dua tu ni sama. Ini sebab kita tahu asal bapak dia bukan cuma saya semua ini karena kita yang kerja tak tahu lah. Kesan muda tu buat ni anak kau tahu. Dan bola isi yang mendokot. Domong di pulau semata dua kata. Ngore ate mak di pumuat ka. Adong nulis mata di pasang dokter. Dak kani hau berbulan di hatani bulan-bulan ado nang tong hatani boleh. Hatani udi di merani ketika sahabat ni ketika cerakani kena sekarang kami betul oleh tema ada di pasar doa di Naraho mengalir sama sekat dan kebiasaan kami besok bor wakil kita sudah bor ada oleh tema nangkong di hamu bulan kami bola dong tadi perangan di bor na dengan kira-kira kami kami jadi tebak kau perawati apalagi dikun jangan terpesona orang tepuk tangan betul tepuk tangan di wawancara makani ama anggini basi budak garung nanti nomor Sirait soalnya mau betang yang pengertian apalagi tulis sudah amata si hotan tongko nomor Sirait itu amata tak tenggon jadi dia dot yang mana no berarti amat tahu dah ama deh, anona deh, ayo na, mulai ada mak, dia di Songgiro di Luas Baru di, tuh dia, anak tempat tinggi tuh, Songgiro di Luas Baru di bulan-bulan kami pulang Sirait ini, nampak bolu, sinaga deh, mulai ada mak tong di Aroromu nate. Dohot di Amata Simusa si Pahutar jong-jong mahamu dohot Boru Sirait oleh ada mak nomor paribat dohi nak ada cuma kamu kebasin kapunya itu sudah juga Boru dohot apa kami nama juga so itu nang di lain si budak kami Sirait orang Boru Bapahan oleh ada mak di kita sadu nak so mana pakpuri ini masih nak kaning di kalau kecaru pagi tadi, dia deh dia mang kedua amang situa boy ke Sirait nama Jalita, oleh ada mah pulang, jadi nasamon na boy hamil kan ibaduan dok inang mau inang situa boleh terburu, samon na istirahat ada inang ada, batu bapak kan udah bangun. Mulai ate mak akan na poso di selanjutnya pe orang acara tak kasong nagisan ate nang tenang kita inang bawa deh mulai ate mak di Tuhan mulai ate mak di tasaduna oras mari kita
aman, ada suka-suka dan hidup mati Tuhata tujuan dari selang tempat manita itu dulu tujuan pas tujuan ram masih dua kita kami anak kami maksud dua mengambil kejaman Mas Roha bukan guna tinggal di diri Mas Roha juga ada di Punganon rumah dan tudingkan guna Pungaton semuanya yang itu akan yang bensin atau doang akan tahu tom nak tom nak panggila sampai yang pasti sian pasti tuh tom nak pasti tuh kita bukan sian tom nak yang yang lama dipotong dohamu tom mati di pulau di sana jadi semua terakhir pembelaan dan selama pergunakan kita selesai dengan kita tujuannya belum berarti bagi kita juga Jadi sama ini kami akan berdua. Salam, puji Tuhan kita berkumpul di pagi yang cerah ini karena berkat Tuhan kita bisa berkumpul. Dan sebelumnya kami mohon maaf, minggu lalu sebenarnya ada undangan juga berkumpul, tapi karena dulunya belum hadir waktu itu masih di Kupang, jadi saya nggak datang. Kalau nggak salah di sekitaran Pangkalan Jati ya saat itu. Jadi baru kali inilah kami datang. Jadi sebenarnya kami memang baru pengantin baru, tulang dengan tulang, memburuk. Jadi kalau aku memang mungkin wajah lama di Cinere karena dari lahir besar di HKBP Cinere, Raposo Bulung sampai nikah sekarang. Jadi namaku Musa Sipahutar. Kami kebetulan dulu satu sektor dengan Amang Situasi Burian, tapi sekarang sudah pisah. Saya sektor 4, Amang masih sektor 3 ya. Oh, tetap di sektor 4 ya Amang. Oh iya, teman beda Sintua. Saya sekarang Sintua Simare-Mare. Sudah pensiun ya Amang ya. Iya. Nah, itu jadi kami masih berkomunikasi. Nah, tapi berbeda kalau istri. Kebetulan kami berkenalan jauh sekali. Kami di Kupang, NTT berkenalannya karena kebetulan waktu itu sedang berdinas ke sana. Cuman lebih baik jangan aku yang menceritakan, langsung saja langsung diceritakan sama gurunya di sini. Alamat, terus asalnya dari mana, kurang lebih itulah yang diceritakan. Izin menyapa dulu orang untuk Bapak Tua Nantua, Bapak Uda yang muda, Guru dan Ito kakak adik-adik sekalian. Perkenalkan saya Wika Winda Boru Suramit, Mama Boru Mandung. Kalau asalnya dari kalau Bapak Mama sudah lama di Bangan, hanya opung dari Remban dulu. Kalau Mama dari Korsel. Lalu kami sekeluarga tinggal di Kupang, NTT. Terus karena menikah jadi ikut abang di sini, berdomisili di sini. Jadi mohon bimbingannya untuk kami. Karena kita sudah baru di Pemulihan Cinere. Nah, harapannya juga kita semakin erat dan sehat-sehat terus. Dan kita semakin erat ke depannya. Karena disebut mamanya Boru Madurum, jadi aku pun juga belum menyebut. Kalau mamaku Boru Siombing, aku rasa juga tulang sudah sering ketemu mama. Ya di Punggungan Inahana ya, Inahana. Tapi mama kebetulan sudah 2 bulan ini di Huta, di Litong di Huta. Nah jadi udah lebih sering di sana. Kalau status domisili KTP sudah di Cinere, tapi status pekerjaan sedang menunggu untuk perpindahan dari Kupang ke Jakarta atau ke Depok. Jadi semoga hubungan kita semakin solid, kita sehat-sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan dan cita-cita yang diinginkan dapat segera terwujud. Mau lihat itu dari kami, Horas. Sipahutar, tidak Boru Sirait. Puji Tuhan kita makin banyak. Kalau ada lagi di sekitar kita yang kita tahu keluarga Sirait, mau Boru Sirait, mamanya Boru Sirait. Kita belum sampai ya ke Bere ya. Oke,
berarti anak sama Bu Sirait ya, supaya makin ramai. Siapa tahu seperti cita-cita Amang penasehat tadi, keluar negeri tapi bayar sendiri. Oke, menurut bisik-bisik tadi makannya masih sebentar lagi. Sudah lapar belum? Belum ya? Belum. Dipersiapkan. Kemarin sudah kurang lebih ada kisi-kisi rundown, ada apa? Juara penampilan keluarga terbaik katanya. Terkompak, ada hadiahnya. Hadiahnya apa ya? Waduh, menginap 1 hari 1 malam di Villa Matoa. Bukan. Ya, sebagai penampilan awal, mungkin boleh anak-anak kami maju ke depan dulu nih, generasi muda. Ayo silahkan maju ke depan. Ada hadiahnya loh. Mau yang anak-anak paling kecil sampai anak-anak paling besar, yang masih anak-anak, berarti yang masih belum jadi orang tua ya. Ayo silahkan, yuk. Ada hadiahnya ya, ada hadiahnya ya mama, kakak. Yuk, ayo anak-anaknya mana nih yang Sirait? Yang mamanya Boru Sirait, angkat tangan. Oh iya, ganteng-ganteng ya. Tapi kok jagoan semua, yang cantiknya nggak ada. Nah, yang cantiknya mana? Aduh, ganteng semua nih. Ada 2 orang. Ayo. 3. Oh, 3 cantik ya. Ya pastilah, Boru Sirait pasti cantik ya nggak? Oke, ini kesepakatannya kita mau nyanyi dulu ya. Nah ini ada satu lagi Sirait ini. Ayo. Sirait junior sekali. Mau nyanyi atau mau apa nih? Nyanyi. Wah, ada yang paling kenceng. Mau nyanyi apa Bang kita? Dek, sini Dek, sini. Pasu-pasu aja. Amang musik. Pasu-pasu yang kencang ya. Yuk, mereka mau dapat hadiah kan? Emang bisa deh. Pakai gimana lagunya Bang kita? Itu. Ya, yang kenceng ya. Oke. Main deh. Sektor 2 habis nyanyi. Mainnya siapa yang paling kenceng itu? Emang kita tahu. Banyakan bawah deh. Jangan khawatir, kekurangan main. Mana Aurelio? Ikut. Ah.